Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus. Saya seorang mahasiswa Prodi Teknik Informatika yang sekarang baru berada di semester 4. Di sini saya ingin berbagi ilmu tentang cyber security, yaitu memahami ancaman dan tips pengamanan. Materi pembahasannya ada penjelasan singkat apa itu cyber security, tujuan dan pentingnya cyber security dalam melindungi data dan informasi, jenis-jenis ancaman cyber, prinsip keamanan cyber, cara meningkatkan keamanan cyber, dan hukum cyber security. Definisi cyber security. Cyber security dapat didefinisikan sebagai keamanan cyber atau keamanan dunia maya. Cyber security adalah serangkaian langkah, teknologi, dan praktik yang bertujuan untuk melindungi sistem komputer, jaringan, perangkat lunak, data, dan informasi digital dari ancaman, serangan, atau pertasan yang dapat menyebabkan kerusakan, pencurian, atau akses yang tidak sah. Cyber security mencangkup upaya untuk mengidentifikasi, mencegah, dan merespon berbagai jenis ancaman dan serangan cyber, termasuk serangan malware, serangan DDoS atau bisa disebut dengan bahasa Inggrisnya Distributed Denial of Service, pencurian data, pertasan, dan ancaman lainnya yang mungkin terjadi di lingkungan digital. Perlu diketahui, cyber security memiliki tujuan dan pentingnya cyber security dalam data dan informasi. Cyber security memiliki tujuan utama untuk melindungi data dan informasi dari ancaman, serangan, dan pertasan di lingkungan digital. Berikut adalah beberapa tujuan dan pentingnya cyber security dalam melindungi data informasi. 1. Dapat mencegah akses yang tidak sah. Salah satu tujuan utama cyber security adalah mencegah akses tidak sah ke data dan informasi yang sensitif dengan menggunakan lapisan keamanan yang kuat, sistem dan jaringan yang dijaga agar hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. 2. Menjaga kerahasiaan data. Cyber security bertujuan untuk menjaga kerahasiaan data pribadi, rahasia perusahaan, dan atau informasi sensitif lainnya. Dengan adanya keamanan yang tepat, data tersebut tidak akan mudah dicuri atau diakses oleh pihak yang berhak. Mencegah pencurian identitas. Identitas digital kita seperti nomor kartu kredit, alamat, dan informasi pribadi lainnya rentan terhadap pencurian identitas. Dan dengan adanya cyber security yang baik, risiko pencurian identitas dapat dikurangi atau dicegah. Jenis-jenis ancaman cyber security. Yang pertama ada malware. Malware bisa disebut juga perangkat lunak yang berbahaya. Merupakan istilah umum untuk menyebut berbagai jenis program yang dirancang untuk menyusup ke sistem komputer tanpa izin dan merusak, mencuri, atau mengendalikan data. Malware mempunyai beberapa jenis seperti virus, worm, trojan, dan ransomware. 2. Serangan DDoS atau bisa disebut dengan Distributed Denial of Service. Merupakan serangan di mana pelaku menggunakan banyak perangkat yang terhubung ke internet untuk secara bersamaan mengakses dan membanjiri sumber daya atau jaringan tertentu, sehingga menyebabkan sistem menjadi tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Phishing atau bisa disebut social engineering. Phishing adalah teknik penipuan di mana penyerang mencoba untuk mendapatkan informasi sensitif seperti kata sandi atau informasi kartu kredit dengan menyamar sebagai entitas terpercaya melalui email, situs web palsu, atau pesan lainnya. Social engineering atau bisa disebut dengan rekayasa sosial adalah usaha untuk memanipulasi atau mengelabui orang agar mengungkapkan informasi pribadi atau data rahasia. 4. Serangan man in the middle. Jenis serangan ini di mana penyerang mencoba untuk menyisipkan diri di antara dua pihak yang berkomunikasi dan mengambil alih atau memantau komunikasi mereka tanpa sepengetahuan keduanya. 5. Serangan DDoS. Ini berbeda ya dari serangan yang kedua tadi saya sebutkan. Serangan DDoS atau bisa disebut dengan Denial of Service merupakan serangan di mana
Penyerang mencoba membuat layanan atau sumber daya komputer menjadi tidak tersedia lagi bagi pengguna yang sah dengan membanjiri atau membebani sistem hingga titik di mana sistem menjadi tidak responsif atau crash. Jadi pastikan untuk selalu berhati-hati dan mengambil langkah-langkah keamanan yang tepat saat berada di dunia digital untuk melindungi diri dari ancaman-ancaman tersebut. Prinsip keamanan cyber. Prinsip keamanan cyber adalah panduan atau aturan dasar yang digunakan untuk melindungi sistem komputer, jaringan, data, dan informasi dari ancaman cyber. Prinsip ini merupakan pedoman untuk mengidentifikasi, mencegah, mendeteksi, merespon, dan memulihkan diri dari serangan cyber. Berikut beberapa prinsip keamanan siber yang penting. Kesesuaian atau relevance. Keamanan siber harus selalu relevan dengan kebutuhan dan lingkungan teknologi yang ada. Setiap organisasi maupun individu perlu mengidentifikasi dan memahami ancaman potensial yang mungkin dihadapi untuk menentukan tindakan keamanan yang tepat. Kerahasiaan atau confidentiality. Prinsip kerahasiaan menekankan perlunya melindungi informasi rahasia atau sensitif dari akses yang tidak sah. Ini dapat dicapai melalui enkripsi, pengelolaan akses, dan kebijakan penguatan keamanan. Berikutnya cara meningkatkan keamanan cyber. 1. Menggunakan antivirus dan perangkat keamanan lainnya seperti Smartdav, McAfee. Intinya kita harus waspada dengan bisa menggunakan atau menginstal aplikasi antivirus dan perangkat lunak keamanan lainnya. 2. Menerapkan autentikasi 2 faktor. 3. Lakukan cadangan data secara teratur. 4. Pastikan menggunakan jaringan VPN saat menggunakan wifi publik, karena terkadang wifi publik itu tidak aman ya. Berikutnya ada hukum cyber. Hukum cyber juga dikenal sebagai hukum teknologi informasi atau hukum TIK. Teknologi informasi dan komunikasi adalah cabang hukum yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan internet. Hukum cyber mencakup berbagai aspek termasuk keamanan cyber, privasi data, kejahatan komputer, dan hak cipta digital. Pertama, keamanan cyber meliputi aturan dan undang-undang yang mengatur tindakan kriminal yang terkait dengan dunia maya seperti akses tanpa izin ke sistem komputer, pencurian data, dan serangan cyber. Berikutnya ada privasi data. Privasi data menyangkut perlindungan data pribadi dan informasi sensitif pengguna serta kewajiban bagi perusahaan dan organisasi untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data. 3. Ada hak cipta digital. Hukum yang berkaitan dengan hak cipta konten digital seperti musik, film, buku dalam lingkungan digital, termasuk masalah penyebaran ilegal dan pelanggaran hak cipta. Jadi jika kita mengcopy paste atau menyalin hak cipta digital orang lain atau suatu perusahaan, kita bisa kena tuntut. Saya ingin mengutip kata-kata dari George Kurz. Teknologi tak akan pernah bisa menggantikan guru yang hebat. Namun, di tangan guru yang hebat, teknologi sangat transformatif. Terima kasih. Sekian penjelasan saya tentang cyber security. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata maupun ucapan. Mohon dibukakan pintu masuk selebar-lebarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.